لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. Barsisok, tahu kan Barsisok? Ulama dari Bani Israel, ibadahnya luar biasa sampai jadi wali malahan. Murid-muridnya itu dalam riwayat sampai bisa sholat di udara, punya karomah. Apalagi Barsisoknya gurunya. Tapi matinya apa? Menyembah iblis. Tidak bisa sujud dengan kedipan mata. Nauzubillah. Kenapa Barsisok bisa seperti itu? Hati-hati ya. Wali itu bukan maksum loh. Wali itu cuma mahfuz. Makanya Junaid al-Baghdadi ketika ditanya, ayat si waliyun lillah, apakah wali Allah itu bisa saja bermaksiat? Beliau menundukkan kepala dan mengangkat, wa kana amruhu qadaran maqdura. Kata Imam Junaid, takdir Allah Ta'ala itu pasti terjadi. Selesai. Ringkas saja beliau menjawab. Artinya kalau memang dia ditakdir husnul khotimah, ya husnul khotimah. Tapi kalau memang catatannya di lauhul mahfuz dia celaka, walaupun awalnya wali, akhir hayatnya diangkat kewaliannya, mati dalam keadaan suruh khotimah. Nauzubillah. Tidak menjamin. Barsisok begitu. Makanya yang paling ditakuti oleh para wali itu adalah kesudahan hidup di dunia. Itu yang dikhawatirkan oleh mereka. Sekarang saya ibadah, sekarang saya taat, sekarang saya bisa istiqomah, tapi belum tentu di akhir hayat nanti saya bisa istiqomah. Itu yang dikhawatirkan sama mereka. Fayatana fatahabu alaika fi fatawaffana muslimina mu'minin waqtim lana minka bi khairin ajma'in. Apa kata Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi? Itu fa'idha tawaffaitana wa idha tawaffaitana wa idha, dan apabila tawaffaitana engkau wafatkan kami, fatawaffana muslimin, engkau wafatkan kami dalam keadaan muslimin, waqtim, dan sudahilah lana bagi kami minka darimu bi khairin, dengan baik, yakni husnul khotimah ajma'in, kami semuanya. Tuh, jangankan Habib Ali Habsyi, Nabi Yusuf begitu doanya, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Doa Nabi Yusuf, Nabi takut, ya Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, wafatkan saya ya Allah dalam keadaan muslim dan ikut sertakan saya dengan orang-orang soleh. Memang Nabi Yusuf bukan orang soleh apa? Nah, orang soleh begitu, tidak pernah merasa dirinya soleh. Kalau Nabi Yusuf bukan orang soleh, nggak ada orang soleh di muka bumi ini. Nah, kita ini gak ada yang soleh semua kalau Nabi Yusuf bukan orang soleh. Tapi doanya begitu, wa alhiqni bis-sholihin, ikut sertakan saya dalam kelompok orang-orang soleh. Tuh, orang soleh gak pernah merasa dirinya soleh. Kalau ada orang merasa dirinya soleh, bukan orang soleh. Orang yang sampai tidak pernah merasa dirinya sampai. Kalau ada orang yang merasa dirinya sampai, berarti belum sampai. Kamu kada sampai lagi, kamu berarti belum sampai. Ngaku sampai, orang sampai nggak pernah ngaku dirinya sampai. Wa al-hikmi bis-sholihin, tawaffani musliman al-hikmi bis-sholihin. Jadi Barsis ini tadinya dia digoda sama setan. Ibadahnya sudah luar biasa, padahal suatu saat dia beribadah, tiba-tiba datang seorang lelaki juga beribadah bersamanya. Barsisok puasa, laki-laki itu puasa juga. Cuma Barsisok buka puasa, laki-laki itu enggak. Kata Barsisok ini, dari kemarin iktikaf enggak makan-makan. Saya iktikaf juga, tapi buka puasa saya makan. Dia enggak. Saya bangun tengah malam, sebelum saya sampai ke tempat peribadatan saya, dia sudah ada duluan. Lebih dulu dari saya. Kapan tidurnya orang ini? Saya bangun malam, waktu-waktu saya juga ada istirahatnya, tidur, lalu bangun lagi melanjutkan qiyamul lail. Orang ini saya lihat masih sholat, sujud. Loh, lebih hebat dari saya ini. Akhirnya Barsisok terpengaruh, didekati oleh Barsisok, lelaki yang ahli ibadat tadi. Kamu, dari awal saya melihatmu, kamu masih saja di sini, tidak beranjak dari tempat ibadat ini. Iktikaf, sholat, puasa, saya saja tidak sanggup seperti itu. Beritahukan kepada saya, kata Barsisok, apa rahasianya?
Kata dia, sulit saya ingin memberitahukan. Wah, pura-pura. Coba beritahukan kepada saya. Saya bingung mau mulai dari mana. Udah ceritakan saja. Baik, saya akan ceritakan. Ini menyangkut masa lalu saya. Wes, pintar juga nih orang. Dia bilang apa? Barsiso, saya ini dulu tahu nggak? Peminum minuman keras, penzina, pembunuh. Oh, terus karena saya melakukan dosa-dosa besar itu, maka saya menyesal sehingga saya tidak berhenti beribadah kepada Allah. Bagus kan ya? Bagus banget itu. Itulah nasihat iblis tadi ini. Iblis yang nasihati, bukan ulama. Coba kalau ulama yang nasihati bagus, ini iblis yang nasihati. Nah terus bagaimana? Orang seperti kamu tidak akan bisa sekuat saya ibadahnya. Kenapa? Karena kamu tidak pernah berbuat dosa. Kamu tidak pernah melakukan yang saya lakukan tadi kan? Makanya kamu tidak ada yang disesali. Bagaimana mungkin kamu bisa bertahan seperti saya? Kalau saya ada yang saya sesali. Bingung nih Barsiso mikir nih. Betul juga ya. Terus apa nasihatmu kepada saya? Ya kamu harus lakukan seperti yang saya lakukan tadi dulu, baru kamu tobat. Jadi bagaimana? Kamu membunuh saja? Wah, tak bisa. Saya ini orang terkenal di sini, guru agama, ustaz. Kalau saya bunuh orang, wah Ustadz Barsiso bunuh orang. Gimana ya? Ya kalau karena membela diri, enggak, membunuh cuma-cuma begitu, tanpa ada hak. Ya kata iblis, kalau nggak bisa, minimal kamu berzina. Ya nggak bisa. Kalau saya berzina, nanti perempuannya buka mulut bagaimana? Ustadz Barsiso berzina, Ustadz berzina. Gimana saya? Kata iblis, ya terakhir satu-satunya kamu minum minuman keras. Mikir dia, gimana ya? Ya kalau kamu nggak bisa, kamu nggak bisa seperti saya. Pilih antara membunuh, berzina, minuman keras. Itu dulu, nanti kamu menyesal, baru kamu bisa seperti saya. Licik, bukan pintar itu ya, licik namanya. Iblis licik. Jadi kata Barsiso, kalau membunuh nggak mungkin, berzina nggak mungkin, tapi kalau minum minuman keras, kayaknya ini agak mudah dikit nih. Terpengaruh udah ini, terpengaruh besar ya. Orang ulama tuh kata kalau semakin tinggi makomnya semakin besar godaannya. Jangan kira gak ada godaan. Orang kalau mendaki pohon semakin di ujung semakin kencang goyangannya. Kalau nggak kuat berpegang jatuh. Jatuhnya mendabuk lah paling bawah itu. Ya. Bukan jatuh satu tingkat langsung ke awal lagi, jatuhnya mendabuk. Makanya sudah tinggi itu kuburnya, dabuknya nyaring benar. Jadi akhirnya apa? Di mana saya dapat menemukan minuman keras itu? Baik, saya akan tunjukkan kepada kamu. Tuh di belakang bukit itu ada gubuk. Nah di situ sepi, gak ada siapa-siapa. Kalau kamu ke sana, di gubuk itu ada tukang jual minuman keras. Kamu datangi aja gubuk itu. Kamu minum minuman keras di sana, nggak ada yang tahu. Di situ cuma ada perempuan, suaminya dan anaknya. Cuman mereka sekeluarga. Nah, dia bisa bikin khamr gitu. Oh iya. Tunjukkan saya di mana alamatnya. Ikut sama saya. Diantar sama dia. Masuk ke gubuk itu. Ternyata ada jablay di situ. Jadi jablay itu zaman dulu sudah ada jablay. Ya di zaman Bani Israel sudah ada jablay. Jangan suka ke jablay, ntar jadi Barsiso nanti. Akhirnya apa? Disuguhkan minuman keras. Barsiso tadi minum. Namanya minum, mabuk. Kalau sudah mabuk, lupa segalanya. Pas mabuk, melihat perempuan jablay, dizinahi sama dia. Tuh, gara-gara minuman keras. Tadinya cuma ingin minuman keras, terus meningkat lagi maksiatnya kepada perzinahan.
Makanya ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith, kata Nabi. Ijtanibul khamra, jauhi minuman keras itu sejauh-jauhnya, karena sesungguhnya minuman keras itu adalah induk dari segala keburukan. Ibunya segala keburukan. Dari minuman keras keburukan akan lahir, karena ibunya minuman keras. Tadi Barsiso tidak ingin berzina gara-gara minuman keras dulu, mabuk, teler, tidak sadar berzina. Setelah berzina, pagi bangun dia kaget menzinahi perempuan, takut malu, akhirnya dia ambil belati, dia bunuh perempuan itu. Abahnya dibunuh, ibunya dibunuh, satu keluarga dibunuh sama Barsiso. Akhirnya apa? Minuman keras iya, berzina iya, membunuh iya, tiga-tiga akhirnya dilakukan sama dia. Ya Allah, parah. Kaget dia, pergi langsung bergegas pulang, langsung mandi, cuci tangan segala macam. Wah, sudah semua dosa besar dia lakukan. Iblis tadi tidak tinggal diam. Di gubuk itu terdapat 3 mayat, abahnya, ibunya, dan anaknya. Akhirnya iblis datang. Tahu nggak siapa pelakunya? Kata iblis tadi. Tuh, Barsiso tuh pelakunya. Jadi ini jadi skenario di balik ini semua iblis sebenarnya. Dia sendiri yang ngajak, dia sendiri ngelaporin. Masa sih kata warga. Iya, kamu nggak percaya, datangnya aja Barsiso. Didatangi Barsiso. Benar, kamu yang melakukan itu. Barsiso nggak bisa mengelak. Iya, kata dia. Akhirnya apa? Barsiso ditangkap. Setelah ditangkap, dipenjara dan tubuhnya diikat. Datang iblis. Gimana Barsiso? Apa kabarmu? Alhamdulillah baik. Kamu mau nggak saya lepaskan dari penjara ini? Mau. Ada syaratnya. Apa itu? Kamu sujud kepada saya. Akui saya bahwa saya Tuhan kamu. Sujud kepada saya. Bagaimana saya bisa sujud? Saya diikat. Sudah, kedipkan saja matamu sebagai isyarat bahwa kamu mengakui saya Tuhanmu, sebagai ganti sujud. Akhirnya mau Barsiso mengadipkan matanya dan menganggukkan kepalanya. Di saat bersamaan datang malaikat Israel, diambil nyawanya, mati dalam keadaan sujud kepada iblis. Na'udzubillah. Padahal tadinya wali. Hati-hati, wali bukan maksum, hanya makhluk. Yang maksum itu nabi, rasul. Hati. Orang bisa jadi di awal mula bagus, di akhirnya tidak bagus. Ada kalanya orang di awal mula tidak bagus, di akhirnya malah bagus. Makanya tidak boleh prasangka buruk sama orang. Tidak boleh memunis bahwa ini orang celaka, belum tentu. Boleh jadi masa lalunya hitam, akhir hayatnya putih. Sebaliknya ada orang yang masa lalunya putih, akhir hayatnya hitam. Ada juga orang yang dari awal hitam, mati ya hitam juga. Ya Allah, parah ini. Namun ada juga orang yang dari awalnya putih sampai akhirnya putih. Mereka lah para nabi dan rasul, maksum. Paham? Jadi begitu. Hati. Banyak versinya cerita Barsiso itu. Ada lagi versi lain, perempuan itu adalah perempuan yang diganggu oleh jin. Lalu keluarga perempuan ini menitipkan kepada Barsiso. Hari-hari melihat perempuan itu digoda oleh iblis, lalu terjadi perzinahan. Ada juga riwayatnya seperti itu. Jadi banyak riwayat tentang Barsiso ini. Cuman sebagian ada yang seperti yang udah ceritakan tadi. Banyak versinya. Inti dari semua versi tadi menyebutkan adalah Barsiso dulunya adalah hamba Allah yang ahli ibadah, namun digoda oleh iblis, tidak sadar bahwa itu adalah iblis. Akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kafir, menyembah iblis. Na'udzubillah min dzalik. Itu inti daripada sekian banyak versi tentang Barsiso. Intinya ya begitu, mati dalam keadaan kafir walaupun ketika hidup dia ahli ibadah. Ini yang kita khawatirkan. Innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya saja amal itu diukur di akhir kesudahannya. Mudah-mudahan kita semua dihidupkan dalam keadaan Islam, dimatikan dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan beramal soleh, dan ketika meninggal husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin Allahumma amin.
Wallahu a'lam bishawab. Bughudud dunya, insyaallah mengenai bughudud dunya kita akan lanjutkan pada pelajaran